Saya pengen ngenebak, pasti ada satu aplikasi yang terinstal di handphone teman-teman, baik Android maupun iPhone. Apa itu? WhatsApp. Pasti install WhatsApp kan? Nah, di video kali ini, saya bersama Mas Iswan Febrianto, kita akan tanya jawab tentang WhatsApp marketing. Ini penting banget, kenapa? Karena kalau teman-teman jualan online, pasti akan mengalami banyak sekali chat di WhatsApp, tanya jawab, karena ya konsumen Indonesia masih suka ngobrol ya, masih suka tanya-tanya. Nah, di video ini, harapan saya setelah menonton, teman-teman semakin jelas tentang bagaimana sih caranya menggunakan WhatsApp. Ini merupakan video part kedua, jadi ada video part pertama, ada di link deskripsi, yang ngobrol tentang WhatsApp marketing. Di video kedua ini tentang tanya jawab. Yuk, kita lanjut ke videonya. Simak terus. Pertanyaannya, berapa lama waktu jeda dari kita edukasi market sampai offer produk kita, Mas? Apakah ada patokannya? Nah, ini menarik nih, Bro Iswan nih. Minta tolong dijawab. Oke, ya, mantap nih. Jadi gini, teman-teman, untuk waktu berapa lama itu silahkan teman-teman kembangkan sendiri polanya. Yang jelas, ya, kalau saran saya, dalam satu hari jangan sampai si database kita atau list kita itu menerima pesan dari kita itu lebih dari satu kali gitu. Jadi sehari itu hanya satu kali aja dia menerima pesan. Jadi jangan sampai berulang gitu, kayak makan obat sehari sampai 3 kali. Kemudian 2 kali mungkin masih enak gitu. Tapi kalau udah 3 kali itu bisa jadi malah mereka terganggu. Jadi kalau saya pribadi itu harinya cuma sekali doang gitu mereka dapat. Kalau misalnya hari ini dia masih masuk di funnel edukasi, ya udah konten edukasi aja yang saya ini gitu. Jadi nggak ada promo atau apapun gitu modelnya. Nah jadi kalau saya polanya per 2 hari teman-teman. Kecuali follow up. Kalau follow up saya setiap hari gitu. Tapi setiap hari pun hanya sampai 3 kali gitu. Ketika sampai 3 kali dia udah nggak ini, ya udah saya berhenti untuk follow up dia gitu modelnya. Namun kalau misalnya di sesi tadi dari interaksi edukasi sampai offer itu sehari hanya 1 kali gitu ininya, dan kemudian ada jeda 1 sampai 2 hari baru saya ngirim pesan lagi ke mereka. Ya karena tadi asumsinya adalah ini wilayah privasi mereka gitu. Kita masuk ke wilayah privat mereka sehingga kita juga harus menjaga kenyamanan mereka. Namun saya kembalikan ke Anda yang bertanya, ya bagaimana nyamannya Anda gitu. Namun yang jelas jangan sampai sehari mereka bisa dapat pesan kita 2 atau sampai 3 kali gitu ya. 2 kali ya mungkin masih bisa ditolerir lah. Tapi kalau udah 3 kali ya udah terganggu pasti. Mungkin seperti itu, Mas Ari. Nah jadi perlu dicatat ya, teman-teman ya. Cukup 1 hari sekali kalau proses perpindahan, tapi kalau untuk follow up sehari maksimal 3 kali. Kalau enggak terlalu banyak terganggu gitu ya. Jadi itu yang bisa. Iya. Ini sama aja pertanyaan dari Mas Luffy Klinos. Ini sama ya dengan pertanyaan Ya, ada pertama. terjawab berapa? Sudah terjawab. Kemudian kita lihat lagi di bawah. Wah, sudah mulai rame nih. Karena memang panas ya. Ini materinya cukup menggigit. Nih, suhu. Ini yang nanya Mas Fatur Rahman. Ini produsen stevia ya. Suhu, kalau WhatsApp bisnis ke Bennett gimana solusinya ya? Padahal kalau pindah di WhatsApp reguler masih bisa jalan. Nah, ini nih. Mas Bro Iswan, tolong Nah, dibantu mantap jawab. nih. Iya, jadi memang tantangan terbesar dari aktivitas WhatsApp marketing itu blokir dari Facebook. Ya. Karena memang pada dasarnya WhatsApp ini ya Facebook gunakan ya untuk interaksi pribadi gitu ya. Facebook beli dan kemudian ada WhatsApp ini ada untuk interaksi pribadi. Sehingga sampai saat ini nggak ada iklan, nggak ada apa di situ karena memang murni untuk chat pribadi. Cuman karena ya kita orang Indonesia apalagi itu kreatif banget sehingga bisa ya menerapkan semua kanal gitu untuk bisnis kita sehingga kita bisa gunakan itu. Meskipun ada WhatsApp bisnis ya. Nah, WhatsApp bisnis ini kalau misalnya ke Bennett, ya solusinya ya itu ya. Jadi pertama jangan sampai ke Bennett. Nah, jangan sampai ke Bennett ini berarti aktivitas yang kita lakukan di WhatsApp bisnis itu jangan sampai mengganggu customer kita gitu, database kita. Makanya tadi di awal di pertanyaan sebelumnya saya sampaikan juga jangan sampai ketika pesan-pesan kita apapun itu mau interaksi saja, mau edukasi, apalagi promosi itu jangan sampai mengganggu mereka. Sehingga ya sehari mungkin sekali aja kita ngirim ininya ke mereka gitu. Nah, kemudian
kalau flow-nya kita ikuti, otomatis mereka nggak akan merasa terganggu dan mereka udah jadi kenal dengan kita. Nah, alasan ke banned itu teman-teman ada dua ya. Yang pertama di report oleh si pemilik yang penerima pesan, di report sama penerima pesan yang berikut, ada aktivitas mencurigakan yang robot WhatsApp lihat di aktivitas kita. Misalnya kita ngirim pesan ke mereka itu cepat gitu ya, cepat, kemudian dengan ini yang sama, dengan konten yang sama, aktivitasnya seperti itu, atau bahkan juga orang-orang yang belum pernah berinteraksi dengan kita tiba-tiba mendapat pesan-pesan promosi apalagi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ya mengikuti flow-nya dari interaksi sampai dengan offer nanti, itu potensi ke banned itu yang 0%, lah saya bisa jamin seperti itu. Kenapa? Karena dari awal di interaksi tadi itu udah menciptakan kedekatan sehingga kita bisa save nomor mereka, mereka juga bisa save nomor kita gitu. Nah, jadi ketika kita menggunakan pesan siaran juga yang dari dari WhatsApp, itu juga akan aman. Jadi nggak akan bisa ada ke banned gitu. Ya, kalau misalnya emang ke banned, solusinya kita banding ke WhatsApp. Ada biasa tombol support, kita minta mereka buka. Biasanya kita dikasih 3 kesempatan. Kalau pengalaman saya dikasih 3 kesempatan. Kesempatan keempat ketika diblokir lagi ya udah, kita nggak dibuka lagi. Gitu. Seperti itu. Itu berapa lama itu, brother? Kalau ke banned terus kita banding, berapa lama itu kebukanya? Kalau masih tergantung bannednya sih, biasanya mereka ngasih info penyebab kita diblokir kan. Ya kalau misalnya blokir aktivitasnya report dari user, itu biasanya sehari, 24 jam setelah itu kita ini dibuka lagi gitu, modelnya. Tapi kalau udah aktivitas spam dan sebagainya yang dari robot WhatsApp, itu bisa sampai 3 hari. Nah, ban permanen itu bisa jadi sampai sebulan sampai 3 bulan baru dibuka lagi modelnya. Oke. Intinya kita mesti minta izin gitu ya. Kita mesti mengikuti rule-rule yang dan jangan pakai nomor. Gimana? Ya, poin intinya juga jangan pakai nomor. Poin intinya gimana biar mereka save nomor kita dan kita save nomor mereka, itu aman. Oke. Dicatat ya teman-teman ya, bahwa kita save nomor penerima, juga penerima bisa save nomor kita, dan itu perlu pendekatan ya, nggak bisa langsung otomatis kita kasih interaksi, terus bisa kita kasih gimmick misalnya bonus apa gitu, atau biar dapat info selanjutnya dari kita minta atau ini ya, kan story WhatsApp itu harus saling save nomor ya. Nah, itu juga salah satu. Jadi kalau misalnya itu juga story WhatsApp bisa digunakan kalau kita nggak sabar pengen cepat-cepat promo, kita bisa promo setiap hari di story WhatsApp. Itu kan mereka nggak keganggu. Itu kan di tempat kita. Kita nggak masuk ke wilayah privasi mereka. Jadi bebas mereka mau lihat kapan saja. Jadi kalau setiap hari mau promo ya silakan di WhatsApp story. Jangan broadcast ke mereka. Oke. Ada teman-temannya ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman langsung di komentar ya. Ini juga ada pertanyaan dari, namanya nggak muncul juga nih karena belum permissionnya belum masuk. Kabarnya ada WA Ads, apa benar suhu? Nah, belum ada. Sampai sekarang belum ada. Ya. Belum ada ya. Belum ada WhatsApp Ads. Kalau ada enak ya. buat enak banget. Buat online shop ya. Nah, ini harus beda yang robot dengan follow up kali ya. Nah, kalau Bro Iswan sendiri gimana kalau jualan? Apakah dibedakan nomornya ataukah disamain aja biar dia nge-save atau gimana nih? Ya, kalau saya bedain. Jadi kalau saya memang ada khusus nomor untuk cuma notifikasi aja untuk follow up dan sebagainya. Dia bersifat satu arah gitu modelnya. Jadi saya ada nomor satu yang memang tugasnya hanya follow up gitu. Namun di akhir biasanya saya kasih nomor CS-nya gitu. Nah, untuk WhatsApp marketing, untuk informasi promo atau bisa edukasi juga ada satu nomor gitu. Jadi saya tidak menggunakan nomor CS. Nomor utama saya itu untuk aktivitas tersebut. Namun mengirim informasi dengan nomor yang lain, nanti tujuan ketika mereka menghubungi kita itu menghubungi lewat nomor tersebut gitu, nomor yang sudah kita informasikan di WhatsApp tadi gitu ya. Karena tadi
Karena tantangan terbesar dari aktivitas WhatsApp marketing yaitu nomor kita keblokir gitu. Namun tidak usah khawatir dengan datanya aman karena di handphone kita nggak berkontak langsung dengan WhatsApp yang kita miliki gitu. Seperti itu. Jadi ya harus beda yang robot dengan yang follow up, harus bedain. Nah, ini strateginya keluar nih bahwa ya itu ya kita sayang juga nomornya ya kalau nomornya mahal gitu. Di save sama teman-teman lama, kebenet kan sayang banget. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita akhiri. Ternyata sudah hampir 1 jam ya. Luar biasa nih sharing-sharing dari Bro Iswan. Dan oh iya, ada bonus ya, ada bonus. Mumpung ingat saya. Ini, bentar. Jadi memang buat semua yang hadir di siang atau menjelang sore ini akan dapat e-book dari Mas Iswan Febrianto. E-booknya nanti saya tulis di kolom komentar ya. Jadi ada e-book 10 cara CS ya. Sebentar, ini saya copy-in dulu. Saya taruh di komentar. Nanti deh, saya pakai handphone. Jadi nanti ada e-booknya nanti tinggal masukin email dan nomor WA. Nah, nanti bisa ngelihat nih. Kita bisa ngelihat cara Mas Iswan nge-funnel lewat WA ataupun lewat email. Itu juga salah satu jalan ya. Jadi saya juga tuh sering masukin email, masukin WA. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat ngelihat ini cara follow up mastah ini gimana sih? Nah, teman-teman bisa manfaatkan juga gitu ya. Selain dapat e-booknya, juga dapat broadcast WA atau informasi dari Mas Iswan ya. Nah ini juga pertanyaannya seru nih. Ngumpulin database dari nol atau lewat promosi berbayar? Kalau Mas Iswan ada strateginya nggak? Atau ada tipsnya nggak? Ya, kalau yang jelas untuk misalnya biasa ngumpul database kan ya kita bikin lead magnet dulu ya. Kita bikin lead magnet. Contohnya kayak ini nih, kayak e-book yang akan saya bagikan. Jadi juga salah satu cara saya untuk ngumpul database secara legal gitu. Artinya jangan beli data gitu. Nah, itu mungkin teman-teman juga udah tahu gitu cara ngumpulin data ya database ya bagian lead magnet. Nah, kanalnya mungkin berbeda gitu. Kalau saya pribadi, saya selalu menggunakan promosi berbayar gitu. Saya pakai Facebook Ads untuk menjaring. Kenapa ya? Menurut saya cepat gitu modelnya. Tapi itu jadi pilihan teman-teman. Kalau misalnya engagement Facebook teman-teman juga bagus, banyak gitu. Ya silahkan manfaatkan Facebook itu gitu modelnya. Facebook organik atau misalnya Instagram atau misalnya mungkin ada channel Telegram, ya silahkan manfaatkan itu gitu. Apalagi di Facebook ya. Kalau misalnya engagementnya bagus di Facebook ya sudah, kita tinggal bagiin tuh. Kita tinggal menggunakan Facebook organik ya untuk dapat lead magnetnya. Gitu. Namun kalau saya pribadi karena engagement saya di Facebook nggak terlalu bagus, ya artinya kecil banget, ya udah saya manfaatin Facebook Ads untuk biar bisa nge-grab cepat dan banyak gitu, datanya. Gitu. Seperti itu, Mbak atau Mas gitu. Nggak kelihatan soalnya lagi. Itu tadi yang nanya nggak kelihatan juga nih. Ini saking banyak yang komentar luar biasa, banyak banget ya yang hadir. Nah, sudah saya tulis ya di teman-teman di kolom komentar, itu adalah download ebook gratisnya, bisa langsung diklik. Atau coba saya tampilkan kali ya, kalau teman-teman yang penasaran nanti tampilannya seperti apa. Nah, jadi nanti teman-teman, ini saya tampilkan dulu layar dari dari yang e-booknya ya. Jadi jangan sampai tidak download, sayang banget kalau nggak ngedownload. Sebentar, kok Google Chrome saya not responding nih. Oke. Nah, dia not responding beneran. Tapi suara saya masih kedengeran ya, Mas Iswan ya? Masih kedengaran. Oke, ini pas saya mau nge-share tampilan landing page-nya, ternyata dia agak-agak loading. Kalau saya close, nanti saya keluar lagi.
Oke, itu ya. Saya belum bisa tampilkan layarnya, tapi teman-teman bisa langsung klik. Itu alamatnya https://serbagratis.id. Wih, keren banget. Garis miring WACS. Jadi itu adalah e-book 10 langkah eh, WhatsApp untuk CS ya, kalau nggak salah ya, Mas Iswan ya. Ya, untuk CS. Nah, Nah, nanti isinya apa aja sih itu? Kalau kalau boleh tahu, biar teman-teman penasaran gitu, biar segera ya. download. Jadi sebenarnya itu juga ininya ya sesuai dengan materi tadi teman-teman. Jadi materi tadi kan secara umum itu ada 3 hal. Nah di ebook itu dia langkah teknis step by step-nya seperti apa yang harus dilakukan oleh CS untuk membangun list itu juga apa saja yang harus diperhatikan ya itu ada di ebook tersebut gitu. Jadi breakdown penjabaran dari tiga flow tadi, interaksi, edukasi sama offer itu ada di ebook itu gitu, di 10 langkah tadi. 10 langkah yang harus CS lakukan gitu modelnya. Hal teknisnya seperti apa? Oke. Ini ada nih. Sepertinya ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri, karena juga Google Chrome saya loading dan saya tidak berani untuk close nih. Nanti saya malah kehilangan kehilangan akses. Ini pertanyaan dari Mas Ahyar Hidayat Wijayanto. Nah, dulu saya pernah kecopetan HP yang nomor WA-nya juga di HP itu. Otomatis data saya yang dulu hilang nih, Mas Iswan. Solusinya gimana sih kalau nomor dan handphonenya hilang? Kira-kira kalau untuk memulai WhatsApp marketing, eh, tipsnya gimana? Ataukah pakai nomor yang lama? Gimana biar backup atau mungkin ada masukan dari Mas Iswan kalau kondisinya seperti itu, nomornya plus HP-nya hilang, mulainya lagi gimana? Oke, jadi yang pertama seperti biasa biasakan dulu kan handphone sekarang itu kan udah ada kita bisa mensinkronkan dengan Google. Jadi Google Kontak kita bisa menggunakan Google Kontak. Jadi handphone apapun itu sekarang Android maupun iPhone itu kita bisa sinkronkan phone book kontak list kita yang ada di handphone itu dengan Google Kontak. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau membangun database dari WhatsApp, maka kontak-kontak tersebut import ya di dalam Google Kontak. Sehingga kita mau ganti platform apapun gitu, atau kita misalnya banyak CS gitu, kemudian mereka pakai handphone berbeda, mereka bisa jadi kontak yang sama gitu, bisa kita sinkronkan dengan Google Kontak kita gitu modelnya. Jadi satu apa namanya Google Kontak itu bisa kita di banyak HP itu bisa sinkron sekaligus gitu, sehingga funnel yang kita buat juga lebih enak gitu modelnya. Jadi di awal jadi biar nggak capek lagi, biasanya down tuh kalau udah banyak data, kemudian handphone hilang, kemudian data juga ada di handphone itu nggak bisa ke backup ya udah gitu. Lagi jadi dibiasakan di awal, Mas Google Kontak gitu. Namun kalau misalnya di Google Kontak, meskipun handphone kita hilang, rusak ataupun apapun itu kita bisa backup lagi karena akun Google Kontak itu tetap ada di kita. Modelnya seperti itu. Jadi biasakan pakai Google Kontak. Jangan save di handphone. Jangan save di handphone. Dan itu gratis ya, Mas Iswan ya? Gratis. 100% gratis. Oke. Jadi saya kepikiran juga nih, jadi nggak takut kontak di bawah CS gitu ya, ketika CS-nya off atau HP-nya nggak tahu kemana gitu, aman gitu ya? Iya, kontak kita aman. Oke, ini juga jadi salah satu tips pamungkas gitu ya, bahwa memang teman-teman gunakan Google Kontak free dari Google. Oke, itu sepertinya sudah cukup ya, atau ada pertanyaan lagi? Kayaknya juga sudah selesai nih, ilmunya sangat banyak sekali. Kalau teman-teman ada yang mungkin nontonnya replay, terlambat, silahkan aja ya, tulis pertanyaannya di komentar. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, akan saya culik. Akan saya mention Mas Iswan buat nanya, gitu ya. Buat nanya, buat jawab. Dan kalau buat yang pemula, yang baru mau mulai, tadi memang tipsnya, saya kira ini kayak tips kursus premium ya, jadi sangat-sangat bisa langsung diaplikasikan dan sangat sederhana gitu ya. Memang agak-agak belajar, tapi menurut saya ini
worth it buat teman-teman praktekkan. Kalau nanti yang udah otomatis, nah itu nanti. Mungkin di sesi yang lain atau bisa langsung nih ke Mas Iswan, mungkin bisa minta ajarin gitu ya. Mas buka buka kelas atau ada tools apa, nah itu bisa langsung tuh. Bisa langsung ke Mas Iswan Febrianto karena juga beliau ahlinya ya, yang manual ahli, kemudian yang otomatis juga saya juga belajar gitu ya dari Mas Iswan. Oke, mungkin itu ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup, Mas Iswan, kepada teman-teman semua, Oke atau ya, sudah jadi mungkin cukup? Oh ya ya, itu tadi ya silakan. empat poin tadi ya teman-teman. Jadi Hmm, selalu ketika misalnya teman-teman ikut program seperti ini, webinar seperti ini, dari siapapun itu selalu coba tetap kosongkan gelasnya, kemudian pelajari apa yang mereka sampaikan, lalu dipraktekkan. Teman-teman bakalan akan dapat insight yang berbeda gitu. Meskipun ilmu yang diajarkan sama, namun ketika kita praktekkan itu pasti akan mendapatkan insight yang berbeda. Jadi selalu seperti itu. Jangan lupa setelah dipelajari praktekkan, lalu dievaluasi. Mungkin itu saja Mas Ari dari saya. Oke, itu dulu ya. Teman-teman ya, terima kasih. Mas Iswan mau hadir di grup ini. Grup ini memang baru dan di grup ini banyak banget teman-teman yang baru belajar. Saya terima kasih sekali buat Mas Iswan mau Mas dan Bro Iswan mau meluangkan waktunya meskipun di sana waktu Indonesia Tengah ya Ya, sudah udah sore, jam 4. sudah jam 4 Udah lewat. dan juga saya dan teman-teman semua mendoakan ya semoga Mas Iswan lancar rezekinya dan ilmu yang diberikan ke kita semua ini bisa menjadi salah satu ya multi level pahala lah ya. Jadi kalau teman-teman yang merasa Insya Allah. manfaat tiba-tiba bisa pakai WA, nah semoga juga menjadi jalan kebaikan buat Mas Iswan. Mungkin itu dari saya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih buat Mas Iswan. Kita akan bertemu lagi di live selanjutnya. Dan kalau memang ada pertanyaan tadi ya, langsung ke komentar. Dan jangan lupa download e-booknya. Saya berpesan sekali lagi, karena sayang. Nggak dapat e-booknya, nggak bisa kontak langsung dengan Mas Iswan Febrianto. Mungkin itu, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. bye.